Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai aktivitas dan pembelajaran, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Bangkit. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang weekend dan saat istirahat. Tuhan minta pertolongan supaya teman-teman bisa mendengarkan firman dengan baik dan jaringan untuk online dapat berlangsung dengan lancar maupun yang PTM. Tuhan berkati juga guru yang akan menyampaikan firman Tuhan dan guru-guru yang mengajar pelajaran lainnya. Amin. Dan sebentar lagi Misuti akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Misuti. Terima kasih Antonius yang sudah memimpin pujian dan doa pembukaan pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Misuti berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Sebelum kita memulai semua kegiatan pembelajaran kita, Misuti mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus Bangkit. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 dan ayat emasnya diambil dari ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anakku semuanya, apakah kalian pernah merasakan ketakutan? Mungkin ada yang takut kalau di rumah sendirian. Mungkin ada yang takut kalau gelap, takut keluar sendirian, takut keluar malam hari. Mungkin ada yang takut kalau dijahati orang. Mungkin ada yang takut kalau mengalami bahaya. Anak-anak, setiap orang pernah mengalami ketakutan. Dan ternyata bukan hanya kita yang pernah mengalami ketakutan-ketakutan itu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini juga mengisahkan orang yang juga pernah mengalami ketakutan. Siapa mereka? Mereka adalah Maria dan Maria Magdalena. Pada minggu pagi, Maria dan Maria Magdalena mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai di depan kubur, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Mereka mengalami ketakutan. Tetapi anak-anak, ketakutan mereka bukan hanya karena gempa bumi, tetapi juga karena mereka menghadapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus yang menjadi tempat sandaran mereka menderita dan mati dengan cara disalib. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pribadi satu-satunya yang mereka andalkan,
pribadi yang menjadi tempat sandaran mereka selama ini disiksa dengan cara yang begitu kejam. Karena selama ini ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, mereka selalu mencari Tuhan Yesus yang diharapkan bisa memberikan jalan keluar buat mereka. Satu-satunya yang bisa diandalkan, satu-satunya yang menjadi tempat sandaran mereka. Pribadi itu sekarang mati. Ini menimbulkan kesedihan yang luar biasa di dalam diri mereka. Apalagi mereka juga melihat bagaimana prajurit Romawi itu menyiksa Tuhan Yesus. Dan itu menimbulkan ketakutan dalam diri mereka. Mereka masih berfokus pada kematian, belum bisa move on pada kebangkitan Tuhan Yesus. Di tengah situasi ketakutan, kekalutan, khawatir, di situasi seperti inilah malaikat mengatakan kepada mereka agar mereka tidak takut. Malaikat juga memberikan kabar gembira bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sapaan singkat malaikat ini memberikan penghiburan tersendiri buat Maria dan Maria Magdalena yang saat itu mengalami kesedihan dan ketakutan. Kabar kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kabar yang membahagiakan, karena kabar ini memberikan pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan kembali bersama-sama dengan mereka lagi. Tentunya para murid merindukan kebersamaan dengan Tuhan, karena selama ini mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus untuk memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi. Anak-anakku semuanya, di tengah kekalutan dan ketakutan, bukan hanya malaikat yang menyapa mereka, dan sapaan itu boleh memberikan penghiburan buat mereka, tetapi juga di tengah perjalanan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan, "Salam bagimu." Tentunya ini menambah sukacita mereka. Kehadiran Yesus dalam hidup mereka telah memberikan arti yang luar biasa, sehingga mereka yang tadinya takut, yang tadinya cemas, yang tadinya khawatir, tidak lagi menjadi takut. Mereka kembali memiliki pengharapan, mereka kembali memiliki sukacita dan semangat untuk kembali melanjutkan hidup. Di dalam keputusasaan mereka, sapaan malaikat dan kehadiran Tuhan Yesus yang sudah bangkit memberikan sukacita dan semangat buat mereka. Anak-anakku semuanya, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan arti yang penting buat para pengikutnya. Kalau kehadiran Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan arti yang penting buat para pengikutnya pada waktu itu, lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah berkali-kali merayakan Paskah. Namun, seberapa besar sih kita memahami arti dari kebangkitan Kristus bagi kita? Apakah kita hanya menganggap sebuah momen yang kita peringati setiap tahunnya? Hari ini Misuti mau mengajak kita untuk merenungkan kembali apa sih arti kebangkitan Kristus bagi kita. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan kemenangannya atas kuasa dosa, iblis, dan maut. Alkitab menceritakan Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Manusia yang diberikan akal budi, diciptakan paling istimewa. Justru manusia itu memberontak kepada Allah. Manusia jatuh dalam dosa, dan manusia mengalami kematian, penderitaan. Itu akibat dari dosa yang mereka lakukan. Dosa merasuk ke dalam dunia. Dosa begitu mempengaruhi kita, dan manusia tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Akibatnya manusia terpisah dengan Allah. Untuk kembali kepada Allah, manusia tidak mampu mencari jalan keluar sendiri. Penderitaan demi penderitaan, bahkan kematian, itu menjadi bagian yang tak terelakkan akibat dari dosa. Sehingga yang harus memberikan jalan keluar itu harus Tuhan sendiri. Tuhan memberikan jalan keluar dengan cara mengirimkan Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, lahir, menderita, mati, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Salib adalah jalan keluar yang Allah berikan kepada kita, manusia berdosa, karena manusia tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Akibat dosa, manusia mengalami kematian,
dan itu akibat yang tidak terelakkan. Di sini kita melihat Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Di dalam salib ada penebusan Kristus yang mendamaikan kita manusia berdosa dengan Allah. Kita manusia berdosa yang harusnya menerima hukuman, tapi semua hukuman akibat dosa sudah diselesaikan dan digantikan oleh Tuhan Yesus. Anak-anakku sekalian, bukankah kita harusnya bersyukur kepada Tuhan? Tuhan Yesus yang tidak berdosa mau menderita demi kita, manusia yang berdosa. Dia rela menderita, dia rela mengalami semuanya itu sampai dia mati. Tapi anak-anakku semuanya, kematiannya tidak akan menghasilkan apapun jika ia tidak bangkit. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan satu fakta penting, bahwa ia bangkit. Kebangkitan Kristus inilah merupakan kemenangan Kristus yang juga menjamin kemenangan kita atas kuasa dosa, iblis, dan maut. Sudah seharusnya lah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup sebagai anak-anak terang yang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Anak-anakku semuanya, kalau Tuhan berkuasa atas segalanya, apa yang perlu kita takutkan lagi? Takut hari esok kita, takut masa depan kita, mungkin takut banyak hal, seperti ketakutan-ketakutan yang tadi pernah Misuti berikan contoh. Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan pengharapan buat kita. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia berkuasa atas segalanya. Sungguh kita bersyukur karena kita punya Allah yang berkuasa atas segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Kristus menggenapkan rencana Allah di dalam keselamatan. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, Allah sudah merencanakan keselamatan bagi manusia dengan mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia, menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Kristus tidak bangkit, maka iman kita di dalamnya menjadi sia-sia. Karena kalau Kristus sendiri tidak bangkit, berarti bahwa Kristus sendiri tidak dapat mengalahkan dosa. Tetapi semua kemungkinan itu tidak pernah terjadi, karena fakta sesungguhnya Kristus sudah bangkit. Jadi kebangkitan Kristus itu menggenapkan rencana Allah di dalam keselamatan. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia sudah tergenapi melalui apa? Melalui kebangkitan Kristus. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepastian hidup. Anak-anak, kebangkitan Kristus juga memberikan jaminan kepada kita, pengharapan hidup kepada kita sebagai umat pilihannya. Kalau mungkin saat ini kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak enak, jangan khawatir anak-anakku, karena Tuhan sudah memberikan jaminan kepastian hidup kekal. Bahkan saat kesulitan itu kita alami, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kalaupun toh kita misalnya sampai meninggalkan dunia ini, sudah ada jaminan kita bersama-sama dengan Tuhan di surga jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Masalah terbesar manusia, yaitu dosa, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya, melalui kubur yang kosong. Apalagi yang kita takutkan? Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26 di sana dituliskan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Anak-anakku yang saya kasihi, hari ini kita diingatkan kembali akan sebuah karya yang besar yang Allah sudah lakukan, Allah sudah genapi. Karya keselamatan, jaminan hidup kekal, Tuhan berkuasa atas segalanya. Biarlah itu juga menjadi pengharapan buat kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Di tengah situasi yang tidak pasti, kita tahu pasti ada Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Sekalipun mungkin kita saat ini melihat, waduh, keadaan yang saya hadapi sulit ini. Tapi percayalah, ada Tuhan yang berkuasa atas segalanya, yang sanggup menopang hidup kita,
sanggup menuntun hidup kita dan akan memampukan kita melewati semua yang ada di depan kita. Anak-anakku, ketika Paskah sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk memperingatinya, apa sih arti kebangkitan Kristus bagi kita? Apa kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit dan kebangkitan Kristus memberikan harapan untuk kita? Apakah kebangkitan Kristus itu boleh memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kita? Kebangkitan Yesus bukti bahwa Ia berkuasa atas segalanya, sekaligus memberikan jaminan kepastian keselamatan dan hidup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi penghiburan buat kami, jaminan buat kami, sehingga kami merasa tenang dan aman menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Engkau yang memimpin dan menyertai kami. Kegiatan pembelajaran yang akan kami jalani, hikmat, penyertaan, kepandaian yang daripada Tuhan, Kau limpahkan atas kami, sehingga kami mampu memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami. Guru-guru yang mendidik supaya dengan hikmat Tuhan boleh mendidik, mengajar, mengarahkan anak-anak kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat hati yang bijaksana buat mereka, supaya mereka mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik demi kebaikan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga orang tua yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha mereka, mungkin ada yang mengalami kesulitan. Tuhan boleh hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pada mereka jalan keluar di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Dan Engkau memberkati pekerjaan mereka, sehingga melalui kerja mereka, Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Bye-bye.